kan penyakit yang bisa dibilang kelihatannya sepele ya. Iya. Kelihatannya sepele dan dianggap itu tuh bukan penyakit yang berbahaya. Nah, padahal penyakit wasir atau ambeien itu sebenarnya bukan suatu hal yang enteng nggak sih dok? Bukan suatu hal yang enteng ya. Iya, karena Nah, makanya cenderung malu. hari ini makanya kita hari ini akan bahas lebih lanjut lagi sama dokter Ade tentang kenapa bisa terjadi wasir atau ambeien, terus pola hidup seperti apa yang kira-kira harus diperhatikan. Nah, supaya kita nggak cuma nebak-nebak aja, makanya kita hari ini akan bahas dari sudut pandang medis yang lebih utuh, lebih detail lagi, langsung sama ahlinya nih. Nah, hari ini kita udah kedatangan dokter Ade yang akan bantu jelasin. Dan terima kasih juga buat dokter Ade yang udah menyempatkan waktunya hari ini. Boleh silakan dok. Halo, selamat pagi semua ya. Salam sehat. Perkenalkan saya Dr. Ade Rompas, saya spesialis bedah dari Palangkaraya. Nah, teman-teman yang hadir di sini kan, wah banyak nih bertanya, dok, kemarin bahas kasus diabetes. Kemudian sekarang bahas kasus apa? Hari ini teman-teman, khusus saya bahas tentang wasir, hemoroid, atau ambeien. Nah, jadi itu sama ya, wasir, hemoroid, ambeien. Itu apa sih dok? Nah, pertama yang perlu kita, ada tukang bakso nih, suaranya kedengaran nggak? Aman aja dok, lanjut aja. Aman ya. Nah, ini wasir ini terkena di orang dewasa ya teman-teman. Dia keluhannya yang sering datang. Jadi di pasienku yang terbanyak itu adalah wasir. Nomor 1. Nomor 2 itu luka diabetes. Nomor 3 batu empedu. Nomor 4 usus buntu. Nah, kenapa aku bahas wasir? Karena dari liveku aja, misalnya di platform yang lain ya, di TikTok, itu sehari 300 pasien konsultasi online tentang wasir, teman-teman ya. 3 kali aku live itu 300 penonton, jadi 900 orang mendengarkan. Kenapa? Mereka punya keluhan yang sama. Gejalanya gimana sih? Yang paling takut apa, teman-teman? BAB, buang air besar, berak, berdarah. Kenapa? Besok dia akan BAB lagi. Dia takut. Kemudian yang kedua, nyeri. Nah, momok yang sering muncul adalah, dok, ini harus dioperasi apa enggak sih? Kan itu pertanyaannya. Kemudian kalau nggak dioperasi gimana? Nah, sekarang teman-teman, saya mau kasih tahu nih. Kenapa bisa terjadi perdarahan? Kenapa bisa nyeri? Nah, banyak orang menunda. Dia lebih pilih ya berobat ke orang pintar. Nah, orang pintar ya, dibanding berobat ke dokter. Nah, kenapa? Karena orang pintar menjanjikan nggak sakit, akan nyaman, padahal ya belum tentu juga teman-teman ya, tanpa mendiskreditkan yang lain. Nah, apa itu wasir? Wasir itu fakta singkatnya ya, 1 dari 20 orang itu pernah mengalami wasir teman-teman. Karena tadi ya, yang selalu Pak Niko jelaskan, orang Indonesia itu nggak punya pola makan diet sehat. Nggak punya teman-teman ya, pagi sop, siang soto, malam steak. Nah itu pola makan yang tidak bagus. Nah, wasir ini meningkat, yang kedua, bertambah seiring dengan usia. Jadi begitu bertambah usia, pola makan kita berubah, kondisi usus kita berubah, maka resiko terjadinya wasir meningkat. Kemudian pola makan ini berpengaruh besar teman-teman. Nah, kita kenal ambeien itu ada 2, wasir, ambeien, hemoroid, kita bilang aja wasir. Wasir itu ada 2, ada yang dalam, ada wasir luar, atau campuran teman-teman. Jadi yang keluar adalah bisa benjolannya di luar, itu wasir eksternal namanya. Itu dinilainya tidak pakai grade atau stadium, tapi kalau yang wasir dalam, itu dinilainya pakai grade atau stadium. Nah dok, grade-nya gimana sih dok? Orang kan berpikir, saya kalau udah BAB berdarah apakah berat? Belum tentu teman-teman ya. Jadi wasir itu ada 4 grade-nya. Jadi grade pertama itu ada benjolan, tapi itu nggak kelihatan. Biasanya kolonoskopi ya, pemeriksaan oleh dokter, atau pasiennya merasa ada benjolan di dalam. Nah yang kedua, itu keluar benjolan saat BAB, saat berak. Nah, benjolannya bisa masuk sendiri, itu grade 2. Nah, grade 3, itu benjolannya keluar, tapi nggak bisa masuk sendiri ya saat BAB. Teman-teman harus dorong tuh. Nah, begitu didorong, wah udah masuk, udah nyaman. Nah, grade 4, itulah ya, benjolannya keluar, tidak bisa masuk sendiri. Oh, bayangin teman-teman, ada yang takut berobat sampai 2 minggu, itu nyerinya luar biasa. Dan
Kalau berdarah atau nyeri itu adalah komplikasinya. Ya, jadi teman-teman udah tahu ya grade berapa komplikasi berdarahnya, seperti berdarah atau nyeri. Nah, terus mengapa sih bisa terjadi wasir kan, hemoroid atau ambeien? Pertama, kita tuh sering mengejan saat BAB. Jadi kalau kotoran kita keras, maka kita akan mengejan. Nah, pembuluh darah ya di bawah ya, namanya plexus hemoroidalis, itu tertekan teman-teman. Jadi kalau kotoran keras dia tertekan ya, pembuluh darah vena yang mau balik ke jantung itu dia membengkak, jadilah wasir. Nah, terus menerus 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya ya kayak balon, begitu mengembang, kotoran keras lagi, iritasi berdarah. Kemudian dia jadi trombus teman-teman ya, ada bekuan darah di pembuluh darahnya. Itulah terjadinya nyeri. Jadi trombosis, nyeri, atau perdarahan. Nah, kemudian orang yang sembelit, saya udah makan serat banyak, tapi kok masih tetap wasir aja dok? Berarti Anda punya gangguan penyerapan di usus. Kemudian ada nih, ya, permasalahan lain yang krusial sekali ya. Kalau dulu orang sering baca koran sambil duduk jongkok di toilet kan. Sekarang enggak, lihat HP, jadi asik ya. Scroll, kemudian, nah, itu lama, lebih dari 15 menit resiko wasir. Kemudian apa sih orang siapa aja yang beresiko? Pertama, ibu hamil itu bisa muncul. Kenapa? Kepala bayi, ya ukuran bayi semakin besar itu akan menekan pembuluh darah di bagian bawah itu, di anus. Nah, kemudian kurang makan sayur, kurang makan buah, aktivitas fisik kurang juga termasuk teman-teman ya. Kemudian gejalanya tadi ya, BAB berdarah, nyeri keluar benjolan. Atau ada yang grade 1 nih, dia kan rasa basah-basah aja di bawah, basah-basah cemas ya. Jadi itu salah satu gejalanya. Nah, kemudian kapan harus ke dokter? Pertama, kalau perdarahan banyak teman-teman, jangan sepelekan perdarahan ya, sedikit-sedikit menetes. Kemudian kalau nyeri hebat itu ke dokter. Berat badan turun ya, bahkan pasien-pasien yang konsultasi di TikTok itu mengalami GERD, dia stres, nggak bisa tidur. Nah, kalau sudah seperti itu, segera teman-teman ke dokter. Nah, bisa diatasi nggak? Bisa. Kita lebih baik mencegah. Tetapi kan rata-rata dari 300 pasien yang konsultasi secara online, itu semua rata-rata dietnya kurang serat. Nah, jadi harus perubahan gaya hidup. Nah, kemudian pola makan ya, pola makan sehat, kebiasaan BAB yang baik. Nah, itu dibahas juga teman-teman. Bayangkan ada jurnal kesehatan membahas bagaimana BAB yang baik. Nah, pertama gimana? Jangan tahan BAB terlalu lama. Jangan mengejan terlalu lama, hindari duduk lama di toilet. Udah, 3 itu aja teman. Kemudian gimana perawatan di rumah? Nah, kalau yang murah yang teman-teman bisa lakukan adalah rendam air hangat atau sheet bath namanya. Bisa juga dikombinasi dengan air dingin. Kemudian jaga kebersihan anus teman-teman ya. Habis BAB cebok, ya jangan nggak cebok. Kemudian gunakan sesuai anjuran dokter. Nah, pengobatan di fase-fase awal ya biasanya kita kasih salep, kemudian kasih pelunak kotoran, dan jangan sembarangan teman-teman. Saya punya pasien yang pantatnya seperti luka bakar karena dia oles obat dari orang pintar. Nah, akhirnya kalau semua sudah dicoba dan tidak membaik, maka tindakannya adalah operasi. Gitu. Nah, ada berbagai mitos dan fakta ya. Wasir ini perlu dioperasi nggak sih dok? Apakah hanya karena makanan pedas? Sebagian besar bisa ditangani nggak tanpa operasi? Nah, itu semua yang akan kita jawab sore hari ini. Ya, jadi teman-teman silakan bertanya. Ya, jadi pesan penting dari penanganan wasir, wasir bukan penyakit memalukan ya. Dia tidak menular, dia bisa dicegah ya, tidak mengancam nyawa. Semakin cepat ditangani, semakin baik. Dan teman-teman harus kenali, ini gampang sekali, mudah. Gejala wasir, terapkan pola hidup sehat, dan jangan tunda konsultasi. Terima kasih. Oke. Mungkin sekarang kita udah bisa masuk ke sesi tanya jawab. Ini teman-teman, aku mau ingetin lagi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan boleh langsung komen di bawah aja. Nah, mumpung teman-teman mungkin lagi pada nyiapin pertanyaannya, saya dulu deh yang nanya dok. Nah, kalau misalkan untuk ambeien dan wasir itu kan sebenarnya bisa dipengaruhi sama
seintens apa waktu ngejamnya itu ya dok ya, waktu buang Ya, air besar. benar. Nah kalau misalkan emang fesesnya itu terlalu padat, itu bisa jadi ambeien nggak sih dok sebenarnya? Ya, jadi kan prinsipnya kan kita sering tahan BAB tuh. Ah, nanti aja lah. Wah, pekerjaan masih banyak nih. Wah, masih ini, nanti aja lah, nanti aja. Teman-teman, di bagian bawah, di rektum itu, semakin teman-teman tahan, maka cairan yang ada di dalam kotoran, itu akan diserap kembali sama tubuh. Jadi kering dia, jadi keras. Makanya, kalau teman-teman, wah keras nih, ya udah, teman-teman harus makan suppositoria ya, masukkan dari bawah, kemudian minum air putih yang banyak supaya nanti cairannya akan banyak turun ke bawah, kemudian bisa BAB dengan lancar. Nah sebenarnya kan tekstur dari feses itu sendiri kan bisa memperlihatkan gimana keadaan pencernaan pada saat itu ya dok ya. Sebenarnya emang tekstur feses seperti apa sih dok yang emang bagus gitu? Ini pembicaraan yang paling sensitif ya. Berapa kali saya bahas di TikTok tuh kena pelanggaran ya, karena bilang ya feses lah apa kan. Jadi kalau teman-teman BAB-nya enak ya, kita tuh Tuhan ciptakan bagian bawah itu ada kripti ya. Kripti itu di situ ada saraf-saraf. Kita bisa tahu loh kalau feses itu cair, apa dia lunak atau dia keras, kita tuh bisa tahu. Jadi ada sensornya di situ. Nah, kalau di situ sensor tadi bilang ini cair, pasti kita, jangan kentut nih, aku lagi diare, bisa nyemprot dia. Nah itu kita bisa rasakan itu. Makanya teman-teman minum air putih yang banyak tuh, apalagi kalau kita kerja di ruang AC, itu minum jadi kurang kan. Kemudian kalau duduk, ya teman-teman kalau udah ada smart sekarang kan kasih peringatan, duduk Anda sudah terlalu lama, udah berdiri lagi, jalan. Karena tadi ya teman-teman, tekanan di bawah kalau meningkat, ya tidak hanya saat di toilet, tapi saat bekerja itu mempengaruhi timbulnya wasir. Oke, ini ada yang nanya nih dok, wasir perlu dioperasi tergantung bagaimana penanganan wasir pertama kalinya, kira-kira benar atau enggak dok? Ya, jadi kalau kan kita cegah jangan sampai dia grade 4 atau sudah perdarahan. Kalau perdarahan kan kita perlu tindakan operasi untuk pertama menghentikan perdarahan. Yang kedua, kondisi di bawah itu kan dia sebenarnya nutup seperti ini, bukan nganga seperti ini ya. Jadi kalau ada perdarahan juga bisa ditekan. Cuma saat dilewati feses atau saat kentut, buang angin, itu kan terjadi pelebaran sedikit, nah disitulah berdarah. Nah, ada yang nanya lagi nih dok, kalau wasir udah parah seperti yang tadi dibilang, bisa masuk ke stage 3, bisa sembuh lagi nggak dok? Terus bisa sembuh. Jadi kan tadi prinsipnya kita hilangkan trombus, bekuannya kalau nyeri. Kalau berdarah kita kempeskan dulu. Jadi pengobatan wasir ini tidak hanya satu macam terapi yang digunakan, tetapi terapi kombinasi. Nah, terus apakah harus dianjurkan operasi atau bisa dengan obat lainnya dok? Maksudnya apakah ada selain operasi, gimana cara kita pola hidup seperti apa mungkin ya dok ya, supaya kita nggak nyampe ke tahap operasi itu? Ya tadi ya teman-teman, kita punya suplemen yang luar biasa ya. Ada si ungu probiotik, ya dia memperbaiki konsistensi. Kemudian bengkak pada wasir itu diperbaiki karena si ungu probiotik tadi punya efek anti-inflamasi. Jadi dia kempes. Terus si biru ya Utsukushi itu salmon ovary peptide itu benar-benar ya melancarkan trombus. Jadi kalau ada bekuan darah di dalam pembuluh darah vena, ya penggunaan SOP Subarasi itu sangat luar biasa ya. Jadi di praktek saya sekarang jarang sekali saya lakukan operasi, C, karena aku lebih banyak menyarankan ya konsumsi suplemen. Ya memang harganya cukup mahal, tapi ya tadi teman-teman, kalau dengan suplemen saja, terus dok nanti kita ketergantungan dok. Ya jelas aku bilang, kalau kamu ketergantungan sehat itu baik, kalau kamu ketergantungan penyakit itu tidak baik. Nah ini ada yang nanya lagi nih dok, kalau di bagian bawah sana ada daging tumbuh itu ambeien atau bukan dok? Nah itu makanya harus periksa. Kan
Kalau dengan tanya jawab ini nggak bisa kita jelaskan, harus lihat. Kemudian dokter tuh harus melakukan namanya pemeriksaan colok dubur ya, colok ke dalam, raba, keras atau tidak, nyeri atau tidak, ada darah atau tidak, itu yang harus dilakukan. Jadi penilaian awal. Nah, jadi kalau orang datang kan rata-rata sudah masuk di stadium atau grade 3, grade 4. Kalau benjolannya kecil tuh, nanti aja lah. Ternyata misalnya ibu-ibu, hamil dia. Begitu hamil, semakin besar, trimester 3 nih, bulan pertama, 3 bulan pertama, ambeiannya besar. Nah, dokter kandungan, kalau anak pertama, pasti dia sarankan ini, kalau mau melahirkan secara normal, kan dia akan mengejan lagi. Nah, itu akan besar dan resiko ruptur atau pecah itu ada. Nah, makanya disarankan tangani dulu ambeiannya. Nah, tapi tadi namanya ibu-ibu nih tobat kumat. Nah, begitu udah melahirkan, udah turun ambeiannya, nanti aja lah, nggak jadi periksa lagi. Begitu lagi, nanti anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, di kita sering menyepelekan hal ini, dan ambeien penyakit yang paling disepelekan. Nah, ini ada yang menarik nih, Dok. Ada teman saya jika BAB nyeri dan sudah ke dokter, tapi masih nyeri katanya karena ada sakit bawaan diabetes. Gimana, Dok? Nah, ini kan kalau orang menghubungkan antara diabetes dengan nyeri pada ambeien, nah itu tidak berhubungan. Yang berhubungan adalah nyerinya penyebabnya trombus, ya, bekuan darah di dalam pembuluh darah vena pada ambeien. Jadi kan kadang orang takut, saya takut operasi karena saya punya diabetes. Justru enggak. Ya, kalau kita kontrol gula darah, operasi apa saja bisa dilakukan. Tapi ya tadi ya, begitu saya ketemu suplemen ya, saya lebih sarankan suplemen. Nah, ini ada yang menarik nih, Dok. Coba, Dok, tolong beri contoh menu sarapan, makan siang, dan malam yang banyak seratnya, Dok. Kan Anda udah bisa pilih, masa kayak harus kita pilihkan. Orang tuh kadang harus disuapin, habis ditampilin makanan ya. Contoh misalnya, pagi-pagi kita makan tomat, nah kemudian ada alpukat, ya, kemudian serat. Kita juga kan butuh protein ya. Kita makan dada ayam misalnya, kemudian dengan nasi, itu boleh. Nah, kan yang perlu kita atur tuh menu 7 hari aja. Nah, 7 hari besoknya, 7 hari berikutnya menu yang sama, diulang-ulang. Nah, ini ada yang nanya, Dok, gimana sih sebenarnya peranan dari Suba Utsu untuk ambeien ini dan wasir ini, Dok? Jadi kan yang pertama probiotiknya ya. Kalau probiotiknya dia antiinflamasi, jadi bengkak itu inflamasi. Nah, jadi begitu diberikan Utsukushi, bengkaknya turun. Yang kedua, bakteri di Utsukushi itu dia bakteri baik ya, probiotik dan triple probiotik. Nah, dia mempengaruhi usus kita untuk pertama feses jadi lunak. Yang kedua, dia membantu penyerapan ya dari misalnya mineral, vitamin, protein, lemak yang ada di dalam usus untuk diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Itu tugasnya dia sebagai probiotik. Pada kasus wasir. Yang kedua, Subarasi, dia membuat tadi ya ada trombus, ya ada bekuan darah, misalnya pada kasus nyeri, dia akan menghancurkan bekuan tadi sehingga aliran darah balik jadi normal kembali. Nah, setelah normal kembali, ya ambeiennya akan kempes, nyerinya akan hilang. Kemudian kalau terjadi iritasi dan berdarah, maka terjadilah regenerasi sel dari SOP Subarasi. Jadi 2 itu yang saya pegang pada kasus-kasus pasien hemoroid ya. Nah, Dok, kalau misalkan pencernaan yang sering bermasalah nih, Dok, misalkan diare atau kembung, itu kira-kira bisa memperparah wasir yang sudah ada atau sebenarnya nggak ngaruh, Dok? Ya jelas kan, kalau kita tiap BAB lebih dari 5 kali, tentu kita akan bolak-balik ke WC. Nah, bolak-balik ke WC itu menyebabkan inflamasi bengkak di bagian bawah. Ya, sama kayak kita muntah-muntah terus kan, lama-lama juga terjadi pembengkakan di saluran cerna, kita makan minum tidak enak, sama. Gangguan gastrointestinal itu bisa mempengaruhi munculnya ambeien.
Nah, mungkin selain tadi kan dokter mungkin sharingnya untuk pola makannya itu diperbanyak serat-seratnya juga. Nah, selain serat itu kira-kira apalagi sih dok? Yang selain serat, ya pertama kan, serat kan kita bisa dapatkan dari buah-buahan, kemudian dari sayuran. Nah, yang perlu lagi air. Kenapa? Air itu kita butuh untuk semua, melarutkan, kemudian membuat konsistensi ya. Contoh kayak teman-teman bikin capcay lah. Semakin banyak maizenanya semakin kental kan, ya campuran maizenanya. Tapi semakin banyak air dia semakin baik, semakin teksturnya semakin cair. Nah itu. Kemudian yang paling penting adalah vitamin dan mineral. Ya, mineral yang paling baik adalah zinc ya untuk pencernaan. Kemudian vitamin C ya. Jadi kalau untuk kasus luka ya bisa fisura juga, bisa bukan wasir aja, fisura, fistula itu bisa dengan vitamin C. Itu. Nah, kita bisa dapatkan buah-buahan atau kalau tidak tersedia ya beli yang sudah jadi. Nah, selain pola makan dan pola hidup, misalkan duduk keseringan atau sering nahan buang air besar, kira-kira sebenarnya stres itu ngaruh nggak dok? Oh, stres itu sangat berpengaruh ya. Karena di dalam manajemen stres itu terjadi yang namanya inflamasi. Inflamasi itu stres tuh bisa bikin kita muntah-muntah. Stres bisa bikin kita berak-berak. Stres bisa bikin kita kencing-kencing. Nah, jadi proses-proses itu ialah yang harus. Jadi gimana dok caranya? Ya tadi sama dengan penanganan COVID, meningkatkan imun ya. Penanganan semua penyakit adalah meningkatkan imun. Dengan bagaimana? Dengan harus bahagia. Nah, gimana caranya kita mau bahagia kalau kita pikirin, aduh ambeien berdarah, aduh ini nggak bisa sembuh, aduh nanti aku dari sini bisa kena kanker. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita kurangi. Nah, gimana caranya? Pertama periksa dulu, staging kita tentukan ini grade berapa dan bisa diobati dengan apa. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya untuk pencegahan jangka panjangnya nih dok, fokusnya itu sebenarnya lebih ke pola BAB-nya, pola makan, atau sebenarnya keseimbangan tubuh secara keseluruhannya. Kira-kira yang paling penting tuh yang mana dok? Ya, jadi yang paling penting tuh keseimbangan ya teman-teman. Karena kalau tubuh kita ya mengalami kekurangan mineral atau suplemen tertentu, pasti kejadiannya mulai dari gangguan pencernaan. Ya, mulai dari inflammatory bowel disease ya, gangguan pola makan, kemudian akan mempengaruhi habit kita. Wah, saya makan ini mencret, saya makan ini, itu mencret. Nah, itu mempengaruhi kita. Jadi, kita harus menentukan sendiri. Nah, kenapa sih dok orang tua saya wasir? Saya wasir juga, ini penyakit turunan. Sebenarnya turunannya bukan dari situ, bukan secara genetik yang paling memegang peranan. Tetapi pola makan yang menurun. Apa yang orang tua kita makan, itu yang kita makan. Nah, muncullah penyakit. Nah, kalau misalkan untuk BAB yang berdarah itu kan sebenarnya salah satu gejala dari ambeien ya dok ya. Ya. Kalau misalkan itu nggak terjadi terus-terusan, itu berarti itu kira-kira masih yang stage yang aman dan nggak perlu operasi, atau kira-kira harus lebih diperhatikan lagi dok? Nah, jadi kalau BAB berdarah itu harus kita perhatikan dua. Di bawah umur 40 tahun atau di atas umur 40 tahun. Karena terjadinya resiko kanker pada usus besar, terutama rektum di bawah ya, di dekat anus itu terjadi di usia 40 tahun ke atas. Maka kita harus lakukan yang namanya kolonoskopi. Kita lihat teropong. Yang biasa di presentasi Pak Niko jelaskan itu di kolonoskopi, jadi melihat usus secara keseluruhan, terutama usus besar. Nah, baru kita mulai teman-teman ya, jangan salah. Gejala pendarahan bukan hanya terjadi pada ambeien, tetapi pada kanker itu pun terjadi. Nah, jadi yang harus kita bedakan, kalau BAB hitam berarti ada pendarahan di lambung. Buang air besarnya warnanya hitam seperti ter atau seperti aspal. Nah, kemudian kalau buang air besar, dok, saya nggak apa-apa dok, saya buang air besar berdarah tapi nggak nyeri. Justru itu yang berbahaya teman-teman. BAB berdarah tapi tidak nyeri. Nah, itu yang harus kita awasi dan segera periksakan teman-teman. Karena kalau di live seperti ini kan hanya sebatas anamnesa. Jadi bertanya dokternya, dokter Islami pun cuma bertanya, tetapi pemeriksaan fisiknya tuh harus dilakukan. Dan
harus dilakukan oleh dokter. Nah ini teman saya juga ada yang nanya nih dok. Jadi teman saya dari kuliah itu ada yang ambeien dan katanya kalau buang air besar itu ada selaput-selaput berwarna gelap gitu, itu kira-kira apa dok? Ya tadi kan ya kata-kata selaput kan belum tentu sama ya, C ya. Selaput di saya belum tentu sama dengan selaput di temennya CC. Jadi harus diperiksa tuh. Jadi kalau apa yang keluar dari apa yang setelah kita buang air besar itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kadang misalnya pasien tuh menyembunyikan sesuatu. Nih, wah, udah bengkak nih, datang kan grade 4. Saya bilang ini grade 4, Bu. Sarannya kita terapi dengan ini, kurangi makanan. Ada makan cabai kebanyakan nggak? Enggak, Dok. Karena salah satu nih, kalau saya lihat makan cabainya kalau seperti ini biasanya cabai ya memegang peranan penting karena terjadi inflamasi besar. Oh iya, Dok, memang 2 hari terakhir ini saya makan yang level 10 dan level 12. Wah, jadi terbukanya itu nanti setelah dia sudah parah. Padahal kita ingin tahu kalau seperti itu pencegahannya seperti ini, kita berikan obat yang seperti ini. Jadi pilihannya itu banyak. Wasir itu pilihan obatnya banyak dan pilihan operasinya juga banyak. Nah, ini kan tadi dokter juga sempat nyebut kalau misalkan berolahraga itu bergerak itu kan salah satu hal yang penting ya untuk orang-orang dengan MBI dan wasir. Nah, kalau misalkan ada kasusnya orang ini tuh benar-benar harus duduk terus dok, harus duduk terus dan ruang geraknya itu terbatas lah. Kira-kira gimana caranya supaya bisa menyeimbangkan? Jadi untuk menyeimbangkan itu kita perlu alas di bokong yang bagus kan begitu. Alasnya bagus ya, tebal, empuk ya, tidak keras. Jadi karena tadi kan Tuhan menciptakan bokong kita itu kan memang betul-betul supaya bisa menumpu berat badan kita dengan baik. Kemudian tapi kan anatomi masing-masing orang berbeda. Ada yang pantatnya tepos, ada yang tulang aja kan gitu, otot aja kan begitu. Ada kan memang Tuhan ciptakan tuh di bagian-bagian tertentu tubuh kita tuh ada bantalan-bantalan dan itu benar-benar ada fungsinya. Jadi ya beli alas kursi yang baik lah. Tentu kursi yang baik tuh lebih mahal dia. Ya karena nggak hanya support dari bokong, dia support juga tulang belakang ya, tulang leher. Ada yang bisa tiduran kan begitu, mengurangi tekanan. Nah itu tujuan diciptakan berbagai macam ini kursi bantalan itu yang digunakan. Nah, untuk olahraga dan aktivitas ringan mungkin ya yang mana yang cocok untuk mencegah terjadinya ambeien dan wasir ini dok kira-kira? Ya kalau ambeien kan tetap cukup berjalan aja, berjalan, berenang itu baik aja untuk ambeien. Ya memang yang harus dihindari seperti yang paling banyak tuh yang nge-gym, angkat berat, wah itu pasti ambeien dia. Karena dia bilang, dok saya udah, terutama yang gym itu karena dia juga konsumsinya protein tinggi. Jadi kurang serat juga dia sebenarnya. Tapi ya tadi ya, dengan suplemen, kemudian makanan tinggi serat, itu lebih baik buat dia. Nah ini ada yang nanya lagi dok, mungkin tadi sebelumnya udah dijelasin, cuman mungkin telat masuk kali ya. Dok, senangkap otak saya pada intinya wasir maupun ambeien itu terjadi dan dipicu sama karena pencernaan yang keras. Apakah benar dok? Mohon dikoreksi. Ya, karena kotoran yang keras. Kalau mencret jarang dia terjadi wasir ya. Mencret jarang, dia hanya bengkak saja, perasaan tidak nyaman di bawah. Jadi yang harus kita hindari tadi, kotoran kita keras. Jadi intinya bukan di salepnya, bukan di bagian bawahnya, bukan di penyakit terakhirnya yang muncul. Tapi kita harus atasi dari yang masuk di mulut kita. Oke, mungkin ini pertanyaan-pertanyaannya tadi udah terjawab semua. Mungkin untuk terakhir boleh dibantu jelasin kali ya dok ya, peranan dari Subarashi, Utsukushi, dan juga mungkin Hikari juga untuk ambeien dan wasir dan mungkin kesehatan pencernaan juga. Dan kira-kira untuk konsumsinya itu sebenarnya berapa saset sih dok? Itu boleh dibantu jelasin dok. Nah, jadi kita punya suplemen yang bagus teman-teman ya, yang harga cukup premium. Tadi ya Utsukushi ya, si ungu ini dia isinya probiotik teman-teman, dia bakteri baik.
Dan ini bagus untuk mengatasi wasir saat fase inflamasi. Yang kedua, SOP Subarasi, dia regenerasi sel, teman-teman. Jadi misalnya terjadi pendarahan, itu kan terjadi robekan pada mukosa usus. Ya, robekan juga di pembuluh darah, jadi itu yang diperbaiki. Yang kedua, dia perasaan nyeri pada ambeien, ya karena tadi ya ada bekuan darah di pembuluh darah vena, itu diatasi dengan pemberian SOP Subarasi. Dan Hikari ini membantu untuk kasus-kasus yang kecil sekali ya, walaupun kecil tetapi ada. Ya, dia memperbaiki nyerinya, jadi neurogenesisnya. Nah, ketiga ini kalau kita kombinasi, ini menjadi pilihan yang baik sekali. Nah, pada pasien-pasien saya cukup dengan pemberian 3 kali 1 saset selama 7 hari itu kempes dan membaik. Tetapi khusus untuk yang grade 4, dia pasti akan ada lebihan kulit ya, karena bengkak sampai di luar. Dia akan ada muncul skin tag, begitu teman-teman ya. Jadi bisa kita gunakan ketiga suplemen ini, fokusnya di Utsukushi dan SOP Subarasi Gold. Oke, mungkin ini selipan pertanyaan terakhir kali ya, Dok. Oke, paham, Dok. By the way, saya pernah mengalami BB berdarah dan usia saya di bawah 18 tahun. Tapi hanya pernah sekali, apakah tidak apa-apa, Dok? Ya kalau kamu nanya berarti apa-apa. Jadi itu adalah tanda bahwa pencernaanmu dan pola makanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi kamu harus rubah pola makan. Umurmu masih 18 tahun, sudah BAB berdarah. Ya, karena penyakit ini kan dia butuh waktu. Nah, sedangkan regenerasi pada orang usia muda, 18 tahun itu kan lebih cepat. Nah, nanti dia akan terjadi masalah, apalagi kalau dia perempuan, saat dia hamil. Nah, itu. Renungkan dan camkan mulai dari hari ini. Bahwa itu tidak baik-baik saja. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya hari ini, Dok, dan untuk diskusinya hari ini. Itu sangat menambah insight ya, apalagi untuk teman-teman yang masih kebingungan tentang wasir dan ambeien dan masih Oh, ini dibahas lagi, Dok. Saya sering makan mie level 8, Dok. Aman kah? Ya pasti nggak aman lah. Tapi gini, kalau orang seperti kamu tuh nggak bisa dilarang. Makan aja banyak-banyak supaya aku ada pasien. Tapi kalau sesekali mungkin nggak apa-apa ya, Dok ya. Asal Bisa. jangan berlebihan ya, teman-teman ya. Karena apapun yang berlebihan itu pasti tidak baik ya. Tidak baik. Jadi mungkin sesekali nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Dokter Ade untuk penjelasannya hari ini, untuk tanya jawabnya hari ini juga. Terima kasih juga buat teman-teman hari ini yang udah join. Nah, obrolan kita hari ini tuh walaupun topiknya berbeda dengan topik-topik sebelumnya, tapi pastinya nambah insight banget. Dan sekarang mungkin kita bisa jadi lebih aware lagi kalau misalkan sebenarnya wasir dan ambien itu bukan sesuatu yang harus disepelekan ya teman-teman, karena ternyata setelah dijelasin sama Dokter Ade juga ternyata itu berbahaya juga ya. Jadi mungkin harus lebih diperhatikan kembali. Nah, buat teman-teman yang ikut live hari ini, semoga diskusi ini bisa jadi pengingat juga bahwa tubuh kita itu sebenarnya pinter banget dan bisa ngirim sinyal. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih ragu bisa dicek ke dokter, dan juga jangan lupa